calon guru penggerak Angkatan 9 UPTD SD Negeri Kamal 2 Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Farhana Hidayati. Beliau adalah guru kelas 6C di UPTD SD Negeri Kamal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Hana? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Bu Alhamdulillah. Erlina gimana, sehat? Alhamdulillah sehat tuh, Ibu Hana. Alhamdulillah. Semangat ya, Bu Hana ya. Semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Hana atas kesempatan dan waktunya karena mau mendampingi saya untuk melakukan praobservasi. Baik, sama-sama. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan mau melakukan observasi di kelas Ibu Hana. Ya, siap. Nah, tujuan dari dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Hana lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan praobservasi ini? Tentunya sebagai persiapan awal supaya Bu Hana nantinya bisa lebih siap lagi ataupun lebih percaya diri dalam memberikan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Itu ya Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Hana. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran nantinya yang akan Ibu Hana ingin capai pada saat proses pembelajaran? Ya, di sini untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan ini pidato. Jadi setelah berpidato, siswa itu mampu menuliskan refleksinya tentang isi pidato yang dibawakan secara objektif. Kemudian kedua, setelah berpidato, siswa itu mampu melakukan penilaian diri secara objektif, seperti itu. Baik, Bu Hana. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu Hana sampaikan nantinya ya, supaya nantinya pembelajaran tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Hana pada saat materi pidato tersebut akan disampaikan kepada anak didik. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Hana capai atau Ibu lakukan pada saat observasi kelas nanti? Ya, kalau untuk K13 kelas 6 ini area pengembangannya itu kan pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya sendiri itu adalah menulis pidato, ya. Kemudian yang kedua itu keterampilannya adalah pada saat anak-anak membacakan pidatonya di depan kelas. Seperti itu. Jadi di sini area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan, di mana nantinya pada saat proses pembelajaran anak-anak akan diminta untuk menulis atau membuat pidato, kemudian anak-anak membacakan hasil pidatonya. Begitu ya, Bu Hana ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan pada saat observasi nanti. Iya, jadi untuk strategi pembelajarannya di sini kita pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa. Jadi akan dibagi jadi 3 kelompok nantinya. Kemudian dari model pembelajarannya kita menggunakan PBL ya, problem based learning, problem solving. Dan untuk metodenya di sini karena berkelompok, jadi di situ ada diskusi, kemudian tanya jawab, ada penugasan, simulasi dan ceramah. Nah, seperti itu. Ya, berarti di sini yang akan Ibu terapkan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Iya, Nah, betul. nantinya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, anak-anak akan dijadikan beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah, kemudian di sini juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL. Iya. Nah, kemudian metode yang digunakan adalah metode kelompok, diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, dan simulasi, dan juga ceramah. Gitu ya Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas? Ya, di sini media pembelajarannya berupa contoh teks pidato itu dari buku paket ya, dan video cara berpidato yang benar itu nanti melalui LCD proyektor.
seperti itu. Sudah bagus sekali nih Bu Hana, untuk media pembelajarannya nantinya akan Bu Hana berikan beberapa contoh teks pidato dan juga video bagaimana cara berpidato yang baik. Begitu ya Bu Hana. Nah, kira-kira nih Bu Hana, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian di kelas berapa, dan pelajaran apa? Ya. Nah, insya Allah ini nanti hari Selasa tanggal 20 Februari ya, materi tentang pidato tema 7 muatan bahasa Indonesia. Jadi baik ya Ibu ya. Jadi nanti hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, berarti ini minggu depan ya Ibu ya. Iya. Nah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian tentunya di sini kelas 6C ya Ibu ya. Iya. Karena Ibu memang memegang kelas 6C, dan juga di sini pada saat observasi nanti saya akan melakukan supervisi kelas untuk mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran tersebut. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya. Nah, di sini percakapan pasca observasi yang nantinya saya sendiri nanti akan didampingi bersama pengajar praktik saya. Jadi nanti pada saat melakukan percakapan pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, dari sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, dari pra observasi ya. Iya, ini jadi saya ada gambaran apa yang harus saya persiapkan nantinya pada hari Selasa nanti, Selasa depan. Dari segi medianya itu bagaimana, kemudian metode, dan juga apa yang harus saya lakukan saat proses pembelajaran di kelas nanti. Jadi saya ada gambaran seperti itu. Alhamdulillah, baik Ibu. Jadi di sini dari hasil percakapan kita hari ini tentunya Ibu akan memiliki gambaran apa yang akan Ibu lakukan nantinya pada saat observasi kelas durasi. Iya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nantinya di hari Selasa tanggal 20 Februari ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan observasi kelas dan kita juga akan berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Iya. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan doa ya. Yuk, Mas Royan dipimpin.
pidato ya tentang cinta tanah air. Pidatonya itu tentang cinta tanah air ya. Dimana nilai-nilai cinta tanah air itu apa saja? Apa saja kemarin yang Ibu tanyakan pada kalian? Cinta tanah air harus dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya ketika mengikuti upacara bendera. Itu adalah wujud cinta tanah air kita ya. Nah, di situ pembina upacara kan memberikan yang namanya apa? Pidato. Amanah pembina upacara itu menyampaikan apa? Pidato. Ya. Di sini kalian akan membuat pidato tentang cinta tanah air. Nah, setelah kalian membuat pidato itu nanti kalian akan bisa menuliskan refleksinya, ya, dan akan membawakan pidato ini di depan kelas, ya. Di sini Ibu sudah membagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Ya, berdasarkan kemampuan kalian di situ. Di situ ada yang pahamnya utuh kelompok A, yang pahamnya sebagian kelompok B, yang pahamnya agak kurang ditaruh di kelompok C, ya. Dimana setiap bagian kelompok ini kalian harus saling apa? Saling bekerja sama, saling berkoordinasi satu sama lain ya. Nanti akan Ibu berikan tugas kelompok, kalian kerjakan secara diskusi ya. Jadi yang tidak tahu bertanya kepada yang sudah tahu, dan yang sudah tahu akan memberikan temannya ya. Seperti itu namanya secara tutor sebaya ya. Tutor sebaya, temannya memberi tahu mengajarkan kepada temannya yang satu lagi ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali. Di sini ada tentang pidato. Kalian dengarkan pidato mengingat kembali ya. Silakan. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada jabatan Pak Jokowi. tepat sekali. Sedang apa? Pak Jokowi sedang berpidato ya. Pada tematik kali ini adalah kepemimpinan Maknanya adalah cinta tanah air. dengan arti dan kegunaan bagi peminat. Kemudian yang kedua, Mengumpulkan referensi bacaan. mengumpulkan referensi bacaan ya. Referensi Dari itu paket dapat tema diperoleh bisa dari dilihat. pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ketiga, membuat rancangan teks pidato. Yang ketiga, membuat rancangannya. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Setelah dirancang, kemudian baru dirangkai. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dalam membuat rangkaian, perhatikan penggunaan kata efektif. Dan yang kelima, berlatih membacakan pidato. Setelah teks pidato jadi, berlatihlah untuk membacakan teks pidato yang telah Ini tidak kalah dibuat. pentingnya adalah berlatih membacakan ya. Ya, sudah itu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ya. Dan yang kelima ini nanti kalian akan Ibu suruh membaca di depan ya. Pidatonya. Ini tidak kalah pentingnya karena membaca itu ada yang membacanya kurang keras,
Kemudian kalian tentukan bagian-bagian pidatonya. Yang 5 tadi kan, salam membuka, isi, penutup dan salam penutup itu yang mana bagian-bagiannya? Ya, berikan kertas, kalian silakan berdiskusi ya. Nama kelompoknya tulis ya. Kelompok A, tulis kelompok A terdiri dari namanya di situ ada Royan, Dika, Mira, Jaya. Kemudian masing-masing kalian memperhatikan pidato yang disampaikan oleh ketua komisi ini ya. Tentukan mana bagian-bagian pembuka dan penutupnya ya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan diri sama masing-masing. Sudah selesai ya? Hasil kelompoknya sudah selesai semua? Dan kali ini siapa yang akan presentasi maju? Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok B. Kelompok B ya, silakan kelompok B maju ke depan. Yuk, kelompok B, silakan maju ke depan. Semuanya kelompok B maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Semuanya silakan maju ke depan. Dengarkan baik-baik ya. Didengarkan baik-baik ini hasil kerja kelompok dari kelompok B. Agak geser. Nah, di sini ada hasil dari kelompok B. Didengarkan baik-baik ya. Ya, dibacakan. Mulai dari sini dulu. Ini sini. Bergiliran ya. Giliran dari si maju. Baca yang keras. Ya, baca. Ya, lanjut.
kalian buat pidato pribadi dengan tema apa? Dengan tema tadi apa temanya? Cinta tanah air. Silakan dibuka buku tulisnya, ditulis ini pidato cinta tanah air. Pidato tema cinta tanah air. Ya, kalian pribadi akan membuat pidato tema cinta tanah air. Nanti salah satu akan maju menyampaikan pidatonya tadi ya. Ya, dari 3 kelompok ini tugasnya ini siapa yang maju menyampaikan pidato yang sudah ditulis? Siapa? Maju, siapa yang maju? Nah, silakan. Oh ya, jangan. Silakan menyampaikan pidatonya. Yang disimak baik-baik ya. Jana akan menyampaikan pidato yang ditulis sendiri oleh Jana. Silakan di tengah Jana. Dengarkan baik-baik. Yang keras Jana. Malam berbentuk segitiga. Sapa yang tiga jawab salam, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Kamal 2, Bapak Haji Jasuli SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri Kamal 2, serta yang saya banggakan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berada di sini pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau haus minum es buahnya beli di toko saya. Pemirsa soleh dan soleha, dengarkan baik-baik pidato saya. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato tentang keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Bumi, langit, dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia diciptakan karena beraneka ragam bangsa, suku, dan budaya adalah untuk mereka saling mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang, rasa sayang yang menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan yang ada memberi warna-warni dalam kehidupan dan kita saling melengkapi satu sama lain. Seperti semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Maka keanekaragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia dan patut kita syukuri. Sehingga keragaman budaya dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Merdeka! Sebuah pakai selasih, diminum sungguh nikmat. Cukup sekian, terima kasih, semoga memberi manfaat. Kamal 2 tempat kita bersekolah dapat banyak ilmu, tidak sia-sia. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang pidato, kemudian apa saja? Bagian-bagian pidato yang terdiri dari 5. Sudah paham semua kan? Kemudian sudah bisa menuliskan pidato, sudah bisa semua? Sudah, setelah itu kalian telah bisa merefleksikannya. Mengapa? Merefleksikannya. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Refleksinya terdiri dari 5 juga ya. Pertama isi, kemudian kedua reaksi audiens, yang ketiga waktu lamanya pidato, yang keempat sikapnya bagaimana, kemudian yang kelima adalah rencana perbaikan. Seperti itu. Jadi sudah paham semua? Sudah paham? Nah, tugas di rumah adalah kalian tulis ya refleksi yang barusan itu. Tadi apa saja kalian tulis di rumah, ya itu tugasnya ya. Oke, sudah? Ya. Cukup sekian pembelajaran tema pada hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Doanya cukup dalam hati ya, dipimpin Mas Raya doa. Berjumpa lagi di Pasca Observasi bersama saya Ermina dari UPTD SD Negeri Kamal 2 Kabupaten Bangkalan. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Farhana Hidayati dan juga ditemani oleh Ibu Sri Ernawati selaku pengajar praktek pendidikan program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erna dan Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Ibu ya. Baik, di sini di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hana terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu Hana lakukan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Hana lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaannya Ibu Hana terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ya, karena belum terbiasa, itu awalnya saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah semua proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Meskipun awalnya Ibu Hana merasa tegang, namun proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Bisa diceritakan kembali Ibu Hana tentang area pengembangan yang sudah Ibu Hana lakukan dalam kelas dan juga langkah-langkah tahapan-tahapan yang Ibu Hana lakukan pada saat proses pembelajaran. Ya, untuk tahapan-tahapan di sini saya membuat perangkat pembelajaran dengan FPP berdiferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Dan area pengembangannya sendiri ini pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan di sini saya peserta didik di sini menulis pidatonya sendiri, kemudian dari keterampilannya peserta didik ini maju ke depan untuk membacakan pidato yang telah mereka buat sendiri. Jadi di sini area pengembangan yang Ibu Hana lakukan yaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Ya. Menurut Ibu Hana, sejauh mana
area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Cuman pasti tentunya ada kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Ya, berarti di sini menurut Ibu Hana masih ada kekurangan atau kendala-kendala. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Ya, kekurangan yang saya hadapi ini tentunya mungkin juga dialami oleh sebagian besar guru, ya. Kalau di saya ini kemarin ada beberapa siswa itu yang kurang aktif belajarnya seperti itu, jadi tidak begitu terlibat di dalam pembelajaran tadi. Gitu. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa ada siswa yang kurang aktif, begitu ya Bu? Ya. Nah di sini jadi siswa tersebut kurang terlibat dalam diskusi kelompok. Ya. Mungkin bisa jadi seperti mengandalkan teman, seperti itu ya Bu? Oh ya. Nah kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kenapa ada siswa yang bisa kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompok? Ya. Di sini kelas saya kan terdiri dari 18 siswa dan saya membaginya menjadi 3 kelompok siswa ini berdasarkan tingkat kemampuannya gitu. Jadi saya bagi menjadi pemahamannya itu paham utuh, paham sebagian dan paham kurang. Nah dari sini mungkin kelompok yang paham kurang atau yang pahamnya sebagian tuh ngerasa dia itu mungkin rendah diri seperti itu ya. Jadi kurang mampu di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi menyebabkan mereka kurang aktif. Jadi kendala yang Ibu hadapi di sini yaitu masalah pembagian kelompok, di mana salah satunya di sini ada kelompok yang dikategorikan kurang mampu, sehingga mereka itu merasa tidak percaya diri atau merasa rendah diri seperti itu. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut untuk kedepannya supaya nanti proses pembelajarannya lebih baik lagi dari yang Ya, selanjutnya misalnya saya akan mencoba membagi kelompok ini berdasarkan daya belajar. Jadi daya belajar kinestetik, auditori dan visual seperti itu. Sehingga mereka mungkin akan bisa lebih nyaman dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini rencana ke depannya di mana akan menggunakan metode pembagian kelompok yang berdasarkan daya belajar, begitu ya Bu? Karena sebelumnya tadi berdasarkan tingkat kemampuan, nah sekarang nanti akan mencoba dengan menggunakan pembagian kelompok menurut daya belajar yaitu visual, auditori dan kinestetik. Nah nantinya diharapkan di sini menginginkan bahwa pembelajaran itu akan membuat nyaman pada murid dan juga pastinya murid bisa menerima pembelajaran. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan oleh Ibu Hana dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, nantinya saya akan menunggu cerita Ibu Hana kembali dengan rencana yang sudah Ibu Hana persiapkan. Nah, kira-kira Ibu Hana akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan daya belajar murid yang seperti Ibu Hana rencanakan tadi apa? Insya Allah saya akan coba minggu depan. Jadi minggu depan ya Ibu ya. Nah nanti pada saat Ibu Hana sudah melakukan kegiatan pembelajaran kembali, jangan lupa kita sharing kembali ya Ibu. Oh ya, jangan lupa kita akan berbagi cerita lagi, kita akan berdiskusi kembali ya. Nah nanti kita akan ketemu setelah Ibu Hana melakukan pembelajaran dari tindak lanjut yang Ibu Hana siapkan semua. Baik Ibu Hana, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Hana sampaikan tadi. Semoga dapat realisasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Nah selanjutnya mungkin kepada Ibu Sri Ernawati selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik ataupun memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan praobservasi ataupun observasi kelas dan juga pasca observasi. Dipersilakan Ibu Sri. Terima kasih Ibu Katrina atas waktunya dan juga Bu Hana.
materinya begitu. Iya betul. Baik, kalau saya perhatikan tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Rina dengan Bu Hana dalam percakapan sudah sesuai dengan mereka yang melakukan basic coaching misalnya dalam video itu sudah sesuai yang dilakukan mulai dari penyampaian visual hingga aksi rencana aksinya nanti jawaban siapa yang ini akan lakukan terkait dengan kelompok belajar ya. Kalau awalnya itu karena berdasarkan kesiapan belajar, berikutnya Bu Hana ingin pada pertemuan berikutnya dalam kelompok ini berdasarkan dan belajarnya begitu ya. Ini sudah bagus. Fokus membangunnya juga sudah dilakukan. Namun yang saya perhatikan mungkin dalam percakapan coaching ya menggunakan mereka dihindari kalimat kira-kira. Nah, tadi saya masih mengingat kalimat kira-kira itu 3 kali ya. Jadi disangka mungkin lambat laun nanti kalimat kira-kira kita akan memberikan komunikasi secara itu kenapa karena kira-kira itu apa ya kayak imbang gitu, padahal yang ditanyain sudah kayak pas gitu ya, sudah pasti itu yang bisa saya tanggapi dan berikan balik tetap semangat untuk Ibu Erina karena dalam apa ya dalam pendidikannya terutama kita sebagai pendidik selalu ingin mengajarkan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan sehingga mereka tampil ahli sesuai dengan bakatnya. Nah kalau mungkin dulu kalau ngajar sudah semua A semua, namun ketika kita tahu ini budaya belajarnya, oh ini lebih kelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya kan beda, rasa apa ya, rasa keberhasilannya itu kan beda ya Bu ya, ketika keberhasilan muridnya atau kemudahan dalam belajar itu kan beda. Jadi sering-sering berbagi kebaikan orang lain tadi Erina sudah berbagi kebaikan bersama dengan Bu Hana terkait dengan belajar diferensiasi. Saya sangat berharap nanti Hana bisa menerapkan kebaikan kepada rekan yang ada di sekolah seperti itu pembelajaran yang bersama dengan pimpinan hebat seperti Ibu Hana. Sekian dari saya, kurang lebih saya Terima kasih banyak Ibu Sri Ratnawati atas sambutannya dan terima kasih atas masukan dan sesuatu Ibu karena sampaikan. Insya Allah kedepannya semoga saya bisa menerapkan praktik ini lebih baik lagi. Nah, baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dan kegiatan dari percakapan pra, observasi kelas dan juga pasca observasi kelas. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Ratnawati selaku pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batara, dan juga kepada Ibu Farhana Hidayati selaku rekan sejawat yang sudah saya observasi pada saat proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.